Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal hatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi wa akrim min nuril fahmi wabta alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para guru, ketua pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Subagio, Bapak Ustaz Saiful, dan juga Bapak Mansur. Pak Mansur hadir ini? Kali dia udah mengundurkan diri, nggak hadir. Bapak Sahadi yang saya hormati, Bapak Ustadz Ihsan, Bapak Ustadz Asmat, Bapak Samsur Rijal, dan juga para tokoh, para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Bapak Subur sebagai sahibul bait beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat panjang umur selalu. Allah lindungi keluarganya dari musibah, bencana, dan juga penyakit. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini kita sudah ketemu lagi dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhai semua kegiatan kita. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, sekarang kita sudah masuk tanggal 2 ya dah. 2 Zulhijjah ya. Hampir masuk tanggal 3 ya. Mudah-mudahan kita panjang umur ya, dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai melaksanakan kesunahan-kesunahan yang ada di bulan Zulhijjah. Yang mau puasa silakan. Kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita sampai kepada tentang syarat-syarat hewan kurban. Ya, syarat-syarat hewan kurban karena salah satu keutamaan di bulan Zulhijjah adalah menyembelih hewan kurban. Nah, itu yang paling utama sunahannya. Nah, yang kayak apa hewan yang harus kita korban? Kemarin udah. Yang pertama ada onta, ada kambing, ya, ada sapi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Wa syurutuha, dan adapun syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama minal ibili, dari onta. Nah, ini mah asal tahu aja ya, karena kita nggak ada yang nyembelih onta di sini, nggak ada. Walaupun ada juga mungkin nggak ada yang mau makan kali mah ya. Motongnya gimana? Motongnya gimana tuhnya? Ayaku dalahum sanatain taman, ya syaratnya usianya 5 tahun. Ya onta itu 5 tahun 2 ya lebih, berarti mau jalan ke 6. Jadi 5 tahun mau jalan ke 6. Wa minal bakari wal ma'zi, dan adapun yang kedua dari hewan korban sapi atau kambing. Ini kambing yang biasa nih, bukan domba. Sanatain tamatain, itu 2 tahun. Nah, jadi kalau sapi sama kambing biasa bukan domba itu syaratnya 2 tahun. Ya. Tapi kalau domba sanatan taman 1 tahun. Karena domba itu biasa 1 tahun itu udah gede. Ya, tapi kalau kambing biasa harus 2 tahun. Nah, makanya yang beli besok tanyain akte kelahirannya tuh. Ini kambing mana akte kelahirannya? Sapi juga begitu. Kenapa? Karena ini syarat. Kalau nggak tahu,
Kalau kurang bisa jadi nggak sah korbannya, ya. Autazada'u ayaskutu minha, atau kalau nggak tahu lihat giginya udah kupak belum, ya. Kupak itu apa? Yaskutu minha, gigi serinya udah copot, ya. Kalau gigi serinya tuh copot berarti dia sudah kupak, ya. Itu jadi itu syarat yang pertama, ya. Boleh kalau kambing itu boleh, domba itu nggak sampai 1 tahun kurang. Kita nyari domba nih, belum, kagak ada nih yang 1 tahun ke atas, nggak ada. Di bawah 1 tahun nggak apa-apa, yang penting di atas 6 bulan. Syaratnya gemuk, nggak apa-apa, ya. 6 bulan lebih gemuk nggak apa-apa, ukuran domba, ya. Syarat yang kedua, ya, Allah takuna jarban wa in qala, nggak boleh punya penyakit kulit sedikit pun. Mulus berarti mulus, ya kan? Nah, kita waktu beli lihat-lihat mulus, pas dianterin, nah, ada korengnya nih, ya kan? Berarti korengnya lama apa baru nih? Baru, berarti nggak boleh. Waktu kita kontrol, kita survei, mulus. Pas dianterin, korengan, nggak boleh, ya kan? Kecuali kita beli ada korengnya, kata yang jual, ntar juga ini hilang bang, ntar juga sembuh, ya nggak apa-apa kalau ada jaminan sembuh, ya kan? Itu. Dan yang kira-kira korengnya itu, lukanya itu bisa mempengaruhi daging, ya kan? Orang kalau sakit aja kan nggak mau makan, lama-lama jadi apa? Kurus, ya kan? Jadi jangan sampai kayak gitu, ya. Yang selanjutnya wala sadidal araj, dan juga tidak boleh pincang. Pincangnya yang banget. Kalau pincang sekedar pincang doang nggak ngapa-ngapa, tapi kalau pincangnya banget sampai sengkleh misal kakinya, apalagi kalau sampai buntung, nggak boleh, ya kan? Kalau tibang-tibang doang nggak ngapa-ngapa. Ini pun kalau seandainya selamat datang Pak Haji Lili. Ini pun kalau seandainya memang dia baru. Kalau dari lahir ya nggak ngapa-ngapa. Karena biasanya kalau udah lahir kan memang dia sehat, tidak mempengaruhi daging, ya kan? Itu. Jadi jangan yang pincang, ya. Terus wala ajfa, nggak boleh yang kurus. Wah sekarang lengkap, nggak ada koreng, nggak pincang, tapi kurus, ya nggak boleh, jangan, ya. Jadi syarat selanjutnya jangan yang kurus, karena kata Nabi, ya, besarkanlah hewan kurbanmu karena itu akan menjadi kendaraan kita nanti di akhirat. Jadi kan kita nanti di akhirat itu yang ngejemput adalah korban-korban kita, ya. Jadi jangan sampai yang jemput kurus, yang udah kurus, ya kan, dagingnya juga kesian panitia, cuma capek-capekin nyembelih ngecak, nggak ada dagingnya, ya. Jadi harus cari yang gemuk, ya. Kemarin kita sudah bahas, ya, bahwa korban itu disunnahkan setiap tahun bagi yang mampu. Bahkan Imam Malik mengatakan wajib, yang lainnya sunnah muakkadah, ya. Itu. Jadi jangan sampai yang mampu, jangan sampai kagak korban, gitu ya. Kalau Imam Hanafi itu mengatakan batasan pokoknya pada hari Idul Adha
disunahkan korban itu dia punya duit buat beli kambing. Ya kan? Tanggal 10 punya duit kita nih 3,5 juta. Duit ini nganggur, nggak buat apa-apa. Urusan kita semuanya beres. 3,5 juta ada nih, ya baki kita sunnah. Ya kan? Kita sunnah. Kenapa? Ya ada rezeki tanggal 10 atau di tanggal 12-nya atau di tanggal 13-nya kan gitu. Jadi syarat korban itu kan waktunya dari tanggal 10, 11, 12. Dan mulainya itu setelah sholat Idul Adha. Ada panitia kegetapan, belum sholat, ada habis subuh langsung motong kambing. Buat makan panitia yang nggak sah, korbannya tidak sah. Ya. Jadi setelah sholat Idul, nah makanya kita disunahkan juga sebelum sholat kita jangan makan dulu. Makanya Idul Adha sholatnya dianjurkan dipercepat. Ya, kenapa kita dianjurkan jangan makan dulu? Yang kedua, habis itu kita mengadakan penyembelihan hewan kurban. Jadi jangan lama-lama, ya. Tuh. Nah, kalau takbirnya, ya batasnya itu kan awalnya dari habis asar. Kalau Idul Adha, jadi Idul Adha itu boleh habis asar udah takbiran boleh. Kalau Idul Fitri setelah maghrib, ya kan? Sampai kapan? Sampai sholat Idul Id selesai. Kalau Idul Adha setelah sholat Id selesai, tapi sunnahnya sampai 13 Dzulhijjah, ya, atau 3 hari, tapi sunnahnya setelah sholat fardu, ya kan? Habis sholat fardu tuh, biasanya kan malam takbiran malam Senin, nah itu sunnah tuh semalam suntuk. Selesai sholat Id nggak boleh takbiran lagi. Jadi habis sholat Id jangan tidak disunahkan lagi. Tapi ketika selesai sholat wajib sunnah. Mau sholat jamaah maupun sendiri sunnah. Ya, nah, makanya nanti nih yang jadi imam nanti Bang Godel siap-siap. Habis sholat Isya takbir, ya takbir sunnah, gitu ya, sunnah, ya. Jadi sunnahnya itu. Selain itu tidak dianjurkan untuk takbiran itu ya. Kemarin juga kita udah bahas korban itu ada 2 jenis, ada yang namanya korban wajib dan juga ada korban sunnah. Perbedaannya kalau wajib tidak boleh makan daging yang korban maupun keluarganya. Saya sih nggak makan, buat bini saya nggak boleh, ya kan? Buat anak saya nggak boleh. Makanya keluarga nggak boleh makan dagingnya. Tapi kalau seandainya kambingnya atau sapinya yang dia beli itu mati, belum disembelih nih, malamnya mati, wajib ganti. Kenapa? Karena korbannya wajib. Kalau korban sunnah tidak usah. Mampu dia beli, nggak mampu ya nggak apa-apa. Tapi kalau korban wajib, mampu nggak mampu harus beli lagi, ya kan? Ganti karena korbannya wajib. Nah, makanya panitia tegas ketika ada yang nyerahin korban, ini korban apa nih? Wajib apa sunnah? Kalau wajib dipisahin. Kalau korban wajib dagingnya harus buat fakir miskin. Tidak boleh buat yang lain. Jadi hanya buat fakir miskin. Kalau korban sunnah buat siapa aja boleh. Kaya, miskin boleh, bahkan non muslim boleh. Ya. Bahkan yang korban pun disunahkan buat makan. Ya. Tapi kalau wajib nggak boleh. Nah, makanya ditanya korbannya korban apa ini? Ya. Jadi jangan sampai salah, ya. Kalau korbannya dilaksanakan setelah tanggal 17 setelah asar, namanya bukan korban, itu namanya sedekah. Jadi jatuhnya sedekah atau sebelum sholat Idul
adha habis subuh dia nyembelih buat korban, tidak sah, jatuhnya sedekah, ya kan? Jadi jatuhnya sedekah bukannya. Bagusan mana, sedekah apa korban? Ya bagusan korban, ya kan? Pahalanya besaran korban ketimbang sedekah, karena korban itu waktunya sudah ditentukan. Kalau sedekah kapan saja, gitu ya. Itu makanya fasalli li rabbika wanhar, gitu kan. Tanda terima kasih kita kepada Allah, fasalli, salat. Kedua, kalau ada rezeki, wanhar, berkorban, gitu ya. Tuh. Terus apa lagi? Nah, dagingnya bagi korban itu haram hukumnya bagi orang yang mampu menjual daging korban. Nah, ini hati-hati nih. Karena dari sono dapat, dari sini dapat kulkas penuh PRT nih. Berarti, oh, gue bosan, gue jual. Nggak boleh, haram. Menjual daging kurban haram bagi yang mampu, nggak boleh. Kecuali bagi orang yang susah, yang miskin. Dapat 2 kilo, bumbunya nggak ada, gasnya nggak punya, boleh dijual, ya kan? Tapi kalau bagi Pak RT jangan, haram, ya kan? Datang ke tukang bakso, tukang bakso nih jual, haram. Kan saya nggak doyan, ya matengin aja, aku anterin ke rumah saya, beres nggak? Ya, yang penting udah mateng. Ya kan? Ya begitu aja, jangan dijual, haram. Kalau nggak mau ngolahin, dikasih orang yang butuhin, jangan dijual, jangan gitu. Ya, termasuk kulit. Nah, ini hati-hati juga kulit. Nah, jadi akadnya dari sekarang nih. Jadi sebelum hari korban kita tentuin orangnya siapa nih. Tahun kemarin dia gantian, kalau bisa tahun ini orangnya dia. Yang berhak menerima daging korban siapa nih, si A. Udah nih, tahun ini lu yang dapat ya kulit-kulitnya, lu yang ambil. Ya, lu jual. Nah, seperti biasa perjanjian gitu, ya kan? Ntar bagi-bagi duit jualnya kan, gitu. Nggak apa-apa, yang penting bukan di akad jual belikan gitu, di luar. Kan sekarang ngomongnya, kan? Kenapa pas hari haknya dia jual, kita nggak dikasih? Ya kita nggak, dia nggak salah. Emang udah hak dia. Kebetulan dia ikut ngaji juga, iya begitu dah. Berarti tahun depan jangan kasih dia lagi, carinya kagak ngaji. Ya kan? Jadi karena kulit itu kalau kita bagi-bagi, kita potong-potong, buat apaan? Ya kan? Udah kasih aja buat 1 orang aja, atau buat 2 orang, berdua nih buat lu. Nah, gitu ya. Tapi lu jual, ntar duitnya kita bagi gitu, berapa persen. Nah, jadi akad itu dari bukan pas akad jual belinya, tapi pas sekarangnya, sebelum jual, belum terjadinya Idul Adha. Jadi bukan termasuk khiyar majelis ya jatuhnya. Gitu. Termasuk kepala. Pokoknya tidak ada upah. Ini bagi panitia ntar dapat daging kambing, nggak boleh, haram. Ya kan? Kan dia panitia capek. Bagi upah dagingnya lebih, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh dijadiin upah, bahasanya jangan. Ya kan? Orang nyembelih upahnya dikasih kepala, haram. Jangan, nggak usah. Panitia yang capek dikasih dagingnya lebih, upah dia nggak boleh, haram. Ya, jadi nggak ada istilah upah, nggak ada, gitu ya. Nah, tapi pas pembagian panitia, kenapa yang kerjanya di daging lebih, itu anggap aja itu mas, ya kan? Emang jatah dia, jadi jangan dijadiin bahasa upah, nggak boleh, ya. Itu. Apalagi ngambil dewek, dewek nyomot, ya kan, bijinya dicomot, nah, itu haram, ya jangan, ya hati-hati, ya. Maka panitia juga perlu, wah ini upah DKM kepala sapi 1, nggak boleh, walaupun DKM juga nggak boleh, ya kan. Jadi atas kesepakatan, ya kan.
Nah, RT boleh RT. Buat RT boleh. Tapi daging jangan kasih, ben pala doang nih. Diragotin pala itu. Ya, ya, ya kayak pala kambing tuh kan. Ya silakan yang mengambil silakan gitu. Jadi jangan dijadiin bahasa upah. Silakan ambil yang mau ambil gitu. Kayak kambing apa? Daging kambing juga gitu. Silakan ambil. Jangan ada istilah upah buat panitia yang mau ambil. Jeroan juga gitu, yang mau ambil. Jangan ada istilah upah yang mau ambil silakan. Gitu ya. Tuh. Yang selanjutnya boleh nggak korban kita ganti dengan duit? Duit 3,5 juta dibeliin sapi, kambing, capek udah aja duit aja deh. Bagi-bagiin nggak bisa. Karena disitunya disuruhnya apa? Mengalirkan darah, gitu ya, pengorbanan. Ya, maka Imam Romli ketika sapi nggak ada, kambing nggak ada, boleh ayam. Yang penting ngalirin darah. Ayam nggak ada, bebek nggak ada, entok. Nah, burung minimal ketika nggak dapat daging, ya makan daging ayam dia, nggak marah-marah, ya kan? Ya, jadi sunnah, gitu ya. Jadi jangan sampai diganti. Atau wah orang sini kebanyakan nggak doyan daging kambing, duit 3,5 juta dibeliin ayam semua, dibeliin ayam sebanyak 3 juta dipotong dibagi-bagi, nggak sah. Itu bukannya korban. Korban itu harus hewan ternak berupa onta, kambing. Ya. Kalau kerbau bagaimana? Boleh, kerbau boleh sejenis sapi, ya kan? Nah, cuman harganya lebih. Ya kemarin dulu ketika di Kudus, di Kudus Sunan Kudus itu kan boleh melarang memotong hewan sapi. Kenapa? Karena pada saat itu di Kudus kebanyakan orang Hindu. Untuk menghormati orang Hindu, maka Sunan Kudus melarang umat Islam pada hari raya Idul Adha menyembelih hewan sapi. Kenapa? Dimarahin orang Hindu. Karena dewanya adalah sapi. Kalau kita potong marah. Makanya pada saat itu yang dipotong adalah kerbau. Ya kan? Nah, sekarang orang Hindunya nggak ada. Baik lagi ke sapi. Kenapa? Karena kerbau harganya mahalan. Ya. Jadi tuh. Terus selanjutnya kurban bagi orang yang meninggal dunia, ya kemarin sudah ya. Jadi bagi yang meninggal dunia silakan, lebih baik buat orang yang masih hidup ya. Akikah itu disunahkannya buat orang tuanya. Jadi yang sunnah itu orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya masih ada, itu sunnah mengakikahkan anaknya. Itu pun batasnya kalau belum balik. Ya, jadi kalau sudah balik maka orang tua tidak sunnah lagi, ya kan? Jadi jangan maksain diri. Kalau saat sekarang lebih baik korban. Kenapa? Pertama, orang tua kita udah nggak ngorbanin. Kedua, kita baliknya udah kelewat, ya kan? Dan yang ketiga, musimnya musim korban. Nah, makanya kalau ada dana sekarang kita korban saja, gitu ya. Dan juga hati-hati yang kita lakukan setiap tahun adalah biasanya menyembelih kambing buat makan. Ini juga bahasanya jangan buat upah pekerja. Tetap prosedur harus dipakai. Apa? Bagiin dulu dagingnya, bagiin dulu. Ini jatah lu ntar lu sedekahin buat makan bareng, gitu ya. Tapi biasanya kita ini makanannya terlalu banyak. Lebih baik jangan kalau kata saya. Gimana, masih perlu nggak makan kambing? Diem baik. Karena biasanya kan banyak tuh ibu-ibu pada masakan ya. Itu biasanya kebuang-buang. Buang-buang nggak? Habis. Oh, mau pulang ya? Oh, ya kalau lebih ribet mendingan jangan, kita makan yang dari ibu-ibunya aja. Gitu ya.
Karena kan itu kita juga nggak tahu bagi-bagiinnya. Itu jadi harus diakadkan dulu ini jatah siapa. Nah, jatah siapa? Karena korban itu kan harus diberikannya yang dalam keadaan mentah, bukannya matang. Beda dengan akikah, sunnahnya dalam keadaan. Makanya itu tadi ketika menyembelih satu hewan korban, kambing harus diberikan dulu kepada hak siapa nih, ya kan? Nah setelah diberikan, nah orang itu lalu memberikan kepada panitia nih, saya sedekahkan. Akadnya begitu, ya. Jadi jangan main potong masak, jadinya haram, ya. Itu yang cacat tidak boleh, yang sakit juga jangan. Yang sakit, nah, dia melihara kambing nih, sakit buat korban aja nggak boleh. Ya harus yang sehat, nah, kan? Bahkan yang kupingnya somplak aja tidak boleh. Kupingnya somplak nih, buntutnya buntung nggak boleh, ya kan? Kecuali tadi buntutnya memang dari lahir udah begitu, nggak ada atau sepotong, atau dari lahir kupingnya pendek sebelah, tapi badannya gemuk, nggak apa-apa, ya nggak apa. Nah kalau seandainya panitia yang beli terus sampai sini kambingnya atau kerbaunya cacat, ya panitia harus ganti, jangan harus ganti, yang jangan dipotong juga. Kalau dipotong juga, nah, jadi korbannya tidak sah karena kurang memenuhi syarat, gitu ya. Itu tentang beberapa hal tentang korban dan akikah yang harus kita lakukan biar ini menjadi pelajaran buat kita bahwa setiap ibadah itu ada ilmunya. Jadi jangan main tradisi, tradisi seperti ini, nah, jangan. Kenapa? Ya orang yang beribadah tanpa ilmunya maka apalagi korban kaitannya dengan orang lain, gitu ya. Nah itu mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah beri kita keluasan rizki untuk berkorban, gitu ya. Pertama yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia pembangunan masjid yang sudah selesai. Ya tinggal tahap kedua kita lanjutkan dengan pengubinan, atau nanti mau di keramik atau di granit itu, atau itu lampunya belum ada itu Bang Rudi. Nah, itu lampunya belum ada itu. Apa lampu kelap-kelip kita pasang? Tinggal taruhin meja. Nah, jadi kafe dong. Ya kan, tinggal kita pasang. Itu terima kasih, mudah-mudahan Bang Rudi dan yang teman-teman semuanya Allah berkahi atas kerjanya, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim yang ngampung. Ya alhamdulillah, tim korban juga tadi sudah ngampung, alhamdulillah. Dapat berapa? 4 juta lebih, alhamdulillah. Kalau korban mah gede ya. Kalau masjid kok dikit. Emang kalau buat perut mah gampang kali ya. Buat perut memang cepat dapatnya. Ya, yang mudah-mudahan berkah. Ya, jangan lupa kita masih punya utang ini ya. Kalau sama tukang sudah selesai, alhamdulillah. Tinggal sama hambanya Allah nih, ya, tinggal kurang lebih 10 jutaan lagi. Yang mudah-mudahan kita bisa bayar dalam waktu secepat-cepatnya. Dan juga kita lanjutin pembangunan kedua, yaitu tinggal keramik dan lampu dan sebagainya. Dari saya mohon maaf, kita doakan mudah-mudahan Pak Subur beserta keluarga besarnya jadi keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, keturunan salihin dan salehah, rezekinya dimudahkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang hadir Allah angkat penyakit kita yang sedang sakit, Allah beri kesabaran buat yang belum sembuh, dan juga Allah kabulkan semua hajat dan cita-cita kita. Allah berikan solusi dari segala setiap masalah kita. Allah bermudah kita untuk membayar hutang, dan juga kita dimudahkan dalam mencari rezeki. Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan yang baik,
yang sudah ada kerjaan biar Allah diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang belum punya pasangan hidup, Allah kasih pasangan hidup yang baik. Yang sudah ada pasangan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya keturunan, biar Allah kasih keturunan yang banyak. Yang sudah ada keturunan jadi keturunan yang salihin dan salehah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar, Allah mudahkan dalam belajarnya, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang pesantren biar pada betah, biar pada sehat, jadi orang yang salihin dan salehah. Kampung kita, negara kita Allah amankan dari musibah, bencana, penyakit. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mumpung tadi ada yang lupa. Jadi kalau korban bagi orang yang meninggal dunia itu tidak dianjurkan kecuali wasiat. Jadi ibu kita nih wasiat, gua kalau nggak ketemu dengan Idul Adha, lu korbanin gua ya. Nah itu jatuhnya apa? Wajib. Harus. Nah itu harus dilaksanakan tuh. Kalau tidak wasiat, tidak usah. Ya sama akikah juga begitu. Kalau dia berwasiat, gue bulan akikah, ntar kalau lu ada rezeki, gue udah meninggal, lu akikahkan, berarti itu wajib. Karena jatuhnya wasiat. Kalau tidak ada wasiat, maka jangan dikerjakan. Kasih aja bagi yang masih hidup. Ya itu saja tambahannya. Makasih. Untuk nanti terakhir lagi, pengajian kita ini jatuh pada minggu depan ini. Malam, ya malam apa hari Minggunya, pengajian bulanan maksudnya. Pengajian bulanan Kiai Paturi itu kan jatuh pada hari Ahad besok. Gimana? Mau ngaji atau mau libur? Libur baik. Atau libur 2 bulan berarti. 2 bulan ya. Libur baik itu lagi puasa ya? Ya puasa. Kalau yang puasa mah puasa Arafah itu, puasa Arafah tanggal 9 ya. Libur baik nih. Libur ya. Yang belakangan saya libur ya? Libur, yang depan saya libur. Tinggal lapor pakai karena banyak yang puasa libur gitu ngaji ya. Kerja waktu juga. Pasang itu buat tanding-tanding. Oh gitu ya, ya. Yang ya itu. Kalau libur tak tinggal saya laporan kepada Kiai ya libur dulu karena Pak Kiai dimajuin juga nggak bisa, dimundurin juga agak jadwal penuh. Ya kan setiap minggu Ahad itu udah kecuali hari yang lain. Mau kita mengaji hari Kamis, Ahad, ya Kamis subuh. Pada kerja kan. Nggak bisa ya ada orangnya ya. Jadi kita sepakat libur ya. Ya alhamdulillah dah kalau begitu mah. Nah, dari saya sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.